Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Banyak pertanyaan yang muncul ya di kolom komentar. Apa saja tugas dari pengajar praktek ya, atau pendamping guru penggerak, atau calon guru penggerak di LMS ya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, saya akan sampaikan hal itu ya, pengalaman saya mendampingi calon guru penggerak di Angkatan 4. Silakan Bapak dan Ibu login di SIM PKB ya, untuk masuk di LMS calon guru penggerak sebagai pengajar praktek. Kemudian pilihlah salah satu ya kurs ya atau modul di LMS. Kemudian Bapak dan Ibu, salah satu tugas pokok ya atau dua tugas pokok seorang pengajar praktek. Yang pertama adalah mendampingi CGP ya saat kegiatan pendampingan individu. Bapak dan Ibu, pendampingan individu ini adalah tugas pengajar praktek ya. Ketika nanti calon guru penggeraknya sedang melaksanakan ya atau mengimplementasikan materi atau modul yang sudah didapatkan dari instruktur maupun fasilitator. Sebelum melakukan pendampingan individu, calon pengajar praktek, atau pengajar praktek ya, harus memahami ya tema dan topik yang ada di setiap pendampingan individu. Contohnya adalah ini Bapak Ibu ya, di pendampingan individu 1, maka di sini ada keterangan di LMS, maka pengajar praktek wajib mengetahui ya. Fokus pendampingan, refleksi dan diskusi hasil umpan balik rekan sejawat. Yang kedua, diskusi tantangan dan pembelajaran penerapan aksi nyata pada modul 1 dan modul 1-2. Jadi pengajar praktek wajib untuk memahami setiap paket modul ya yang telah dipelajari oleh calon guru penggeraknya. Sehingga ketika nanti pengajar praktek mendampingi, maka pengajar praktek paham betul apa yang dipelajari oleh CGP-nya, kemudian implementasi aksi nyatanya pada modul tersebut. Kemudian sebelum pendampingan, maka pengajar praktek wajib memahami instrumen apa saja yang akan dipakai dalam pendampingan individu tersebut. Contohnya adalah ini ya Bapak Ibu ya. Ada resum pelaksanaan pendampingan. Kemudian ada instrumen pendampingan individu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa di-download. Kalau mendownload satu pakai ini, kalau mendownload semuanya pakai ini. Saya coba download satu ya Bapak Ibu. Ini adalah instrumen, resum ya, resum pelaksanaan pendampingan individu 1 yang sudah saya download, dan kita lihat bagaimana bentuk dari instrumen pendampingan ini ya. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan pendampingan, maka petunjuk pelaksanaan pendampingan ini harus dipahami. Bapak dan Ibu, ini adalah resum ya, laporan pelaksanaan pendampingan. Jadi setiap melakukan pendampingan, maka pengajar praktek wajib memahami persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Contohnya adalah ini ya, nama pendampingnya siapa, tanggal pelaksanaan, tempat kegiatan, kemudian pembukaan, dan sebagainya. Di sini ada hasil kegiatan pendampingan, ya, nama instrumen, tantangan belajar daring, instrumen refleksi perubahan, dan sebagainya. Bisa jadi nanti setiap pendampingan berbeda-beda Bapak Ibu ya, untuk instrumen pendampingannya. Silahkan di LMS sudah ada, ini menjadi acuan baku ya, atau acuan yang bisa dipakai oleh pengajar praktek untuk melakukan pendampingan individu. Jadi ini adalah tugas pokok pertama dari pengajar praktek, yaitu adalah melakukan pendampingan individu kepada CGP. Kemudian di sini juga ada langkah-langkah pendampingan Bapak dan Ibu. Di sini sudah sangat jelas bagian awal pendampingan apa yang harus dilakukan. Bagian inti juga sudah ada sampai nanti pada bagian akhir. Jadi ini adalah petunjuk ya langkah-langkah pendampingan yang harus Bapak Ibu pahami dan lakukan ya. Di sini juga ada jurnal pendampingan Bapak dan Ibu. Silahkan dituliskan jurnal pendampingan ini diisi sejumlah dengan CGP ya yang Bapak Ibu dampingi. Kalau Bapak Ibu mendampingi calon guru penggerak 4 ya silahkan diisi 4 kali ya.
Kalau pendampingannya 6 CGP ya berarti diisi sebanyak 6. Ini dilakukan setelah selesai pendampingan. Kemudian ada rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Ya, rencana tindak lanjut ini juga sama. Silahkan diisikan. Ini adalah contoh yang sudah diisi rencana tindak lanjut. Kemudian di sini ada unggah dokumentasi kegiatan. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa ketika melakukan kegiatan pendampingan individu dengan CGP, ambil foto ya atau dokumentasinya, baik itu foto berupa ini ya, foto handphone ya, atau foto menggunakan kamera profesional. Ya silahkan. Saya kira saya menggunakan kamera handphone cukup ya. Di sini media yang berupa video, rekaman, foto, atau dokumen lainnya terkait dengan aksi nyata pesertanya. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa ketika pendampingan individu itu silakan ditanyakan aksi nyata di setiap modul yang terkait. Dan jangan lupa untuk mengambil dokumentasi ya, baik berupa video, rekaman, foto ya, atau yang lainnya. Kemudian sertakan juga daftar hadir dan lain sebagainya. Daftar hadir dan surat perintah tugas ya, biasanya sudah ada format khusus dari panitia. Ini juga harus diunggah. Caranya di sini ya. Silahkan diklik saja ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti tinggal ditambahkan. Ini sudah ada nih ya dokumentasinya. Silahkan diklik add seperti ini. Kalau belum ada diklik add ya. Kemudian yang terakhir untuk pendampingan individu yaitu adalah penilaian refleksi CGP. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi ketika selesai melakukan pendampingan, silahkan penilaian refleksi ini wajib dilakukan ya sebelum lokakarya. Jadi sebelum lokakarya, Bapak Ibu pengajar praktek harus sudah menilai masing-masing CGP hasil dari pendampingan individu. Itu Bapak dan Ibu satu tugas pokok dari pengajar praktek ya, yaitu melakukan pendampingan individu calon guru penggeraknya. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan sudah ada di LMS ya. Kemudian jangan lupa yang paling penting dari yang terpenting adalah melakukan penilaian refleksi CGP, hasil dari pendampingan individu. Kemudian yang kedua adalah lokakarya Bapak Ibu ya. Saya jelaskan sekalian. Jadi tugas pokok pengajar praktek selain mendampingi CGP ya di lapangan ya, di dunia nyata, yaitu melakukan lokakarya bersama calon guru penggerak. Lokakarya ini tujuannya adalah untuk melihat perkembangan dan memantau ya hasil dari pembelajaran modul per modul ya. Kemudian melihat setiap perkembangan dan diskusi ya bersama dengan CGP. Pada saat-saat tertentu di lokakarya tertentu ya, nanti kepala sekolah dan pengawas sekolah akan diundang untuk menjadi kolaborator ya, narasumber juga untuk memberikan feedback ya, feedback di mana masing-masing CGP nanti akan mendapat masukan dari para narasumber ya. Narasumbernya adalah pengajar praktek, kemudian nanti juga ada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Tetapi itu untuk pengawas sekolah dan kepala sekolah hanya masuk di lokakarya tertentu saja ya. Sama seperti pendampingan individu, di LMS ini juga ada petunjuknya ya. Silahkan Bapak dan Ibu ketika mau lokakarya, silahkan dipelajari dulu ya. Di sini ada LK. LK itu adalah lembar kerja ya. Di sini ada perangkat lokakarya, silahkan ini juga diunduh ya, dipelajari. Catatan hasil lokakarya, jadi Bapak Ibu setelah selesai melakukan lokakarya, silahkan diisi catatannya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah catatan lokakarya, ada unggah dokumentasi. Bapak Ibu ini sama ya. Unggah dokumentasi ini adalah Bapak Ibu ketika melakukan lokakarya jangan lupa dipoto ya. Kemudian nanti diupload di unggah dokumentasi. Kemudian adalah refleksi lokakarya, ini sama juga ya, refleksikan apa yang sudah didapatkan, apa yang perlu dievaluasi, apa yang sudah CGP
peroleh ya, apa yang sudah JGP pahami ini silakan masukkan di sini semuanya. Evaluasi proses lokakarya, Bapak dan Ibu, ini penting ya. Sebagai evaluasi bersama, lokakarya ini harus dievaluasi ya. Caranya dengan mengisi lembar evaluasi proses lokakarya. Dan terakhir yang penting dan sangat penting ya, yaitu penilaian kehadiran dan keaktifan lokakarya. Bapak Ibu pengajar praktek harus memantau ya, mengamati keaktifan setiap calon guru penggeraknya ketika di lokakarya. Karena nanti Bapak Ibu akan menilai calon guru penggeraknya itu ketika melaksanakan lokakarya. Ini Bapak dan Ibu beberapa hal ya yang harus dilakukan ketika mendampingi calon guru penggerak di lokakarya. Jadi saya ulangi, ada 2 ya, kegiatan inti pengajar praktek dengan menggunakan LMS, yaitu adalah pendampingan individu dan lokakarya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe ya dan klik loncengnya. Semoga ini menjawab pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar. Jangan lupa share ya sebanyak-banyaknya sehingga mendapatkan manfaat dari orang-orang yang melihat penjelasan saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.